Dari tukang sapu menjadi Leonardo da Vinci baru. Ini dia kisah dari anak seorang imigran, kemudian menjadi salah satu pabrikan sports car ternama di dunia. Kali ini Wikimotif akan membahas Horacio Pagani, hanya di Outbreak. Lahir pada tanggal 10 November 1955 di kota kecil bernama Casilda di Argentina. Horacio Pagani adalah anak dari Luca dan Maria Pagani. Ayahnya Luca adalah pembuat roti, turunan dari imigran Italia yang pindah ke Argentina, sedangkan ibunya Maria adalah seorang pemahat. Di usia 12 tahun, Pagani kecil berkat kebiasaannya melihat majalah, melihat buku. Sama dong kayak Mbak Ivan. Pagani sudah bermimpi membuat mobil sendiri. Dan dia waktu umur segitu bikin tuh pakai kayu balsa, pakai besi bekas kaleng coklat. Dia membuat mobil-mobilan. Karena dia tinggal di kota pinggiran Argentina yang cukup terbatas, ya seperti Depok atau Bekasi, maka Pagani memutuskan untuk membuat bengkel. Ini di usia yang sangat muda loh, usia berapa? 15 tahun. Kemudian dari situ dia belajar bagaimana cara ngetok, cara yaitu bengkel. Dan pada umur 17 tahun dia memutuskan untuk meneruskan pendidikannya di University of La Plata di Argentina lagi. Di usia 20 tahun, Pagani muda sudah bisa membuat mobil sendiri menggunakan bahan-bahan yang ada di kampakan. Keren banget. Dan akhirnya pada umur 23 tahun dia diberikan tugas oleh Renault untuk mendesain ulang mobil balap Formula 2-nya mereka. Dan hebatnya Pagani bisa membuat mobil ini lebih ringan 40 kg. Itu banyak banget loh. Itu ada sepertiga tubuh gua. Peng gitu. Dan hasilnya karya itu dilihat oleh Juan Manuel Fangio. Buat yang nggak tahu, Juan Manuel Fangio ini adalah juara dunia F1 asal Argentina yang legendaris cerita hidupnya. Mungkin kita bisa bikin episode sendiri tentang beliau. Tapi gue nggak tahu ada berapa banyak orang-orang yang nonton Wikimotif tahu tentang Fangio. Anyway, Fangio kemudian melihat talenta si Pagani dan dia memberikan saran. Mungkin seperti ini ya, ini rekonstruksi gitu. Mas Pagani, ya koe, ya kamu lanjut saja di luar Argentina. Talenta kamu lebih besar. Dan Fangio ini juga baik banget, dia memberikan rekomendasi. Dia mengirim surat ke 5 pabrikan, termasuk kayak Ferrari, Maserati, Lamborghini, bilang, gua ada nih orang sangat bertalenta, tolong dong dimanfaatkan. Jadi pada tahun 1982, Horacio Pagani memutuskan hijrah ke Italia untuk mengejar impiannya dalam dunia otomotif. Tapi sayangnya bahkan berbekal rekomendasi dari Fangio yang hebat, Pagani kesulitan menemukan pekerjaan. Kenapa? Karena waktu itu zaman-zaman resesi dan juga ya pekerja cukup banyak. Sampai akhirnya di Lamborghini yang sebenarnya mereka tertarik. Cuma mereka udah benar-benar tidak ada tempat lagi buat pekerjaan Pagani. Dan Pagani bilang, Pak tolong Pak terima saya apa aja Pak. Terus kayak orangnya kayak, ya ada sih. Nyapu. Dan beneran Pagani menerima pekerjaan itu. Dia masuk ke Lamborghini pertama sebagai tukang sapu di ruang desainer. Jadi kalau zaman dulu desain mobil nggak pakai komputer, nggak pakai MacBook, jadi benar-benar pakai tanah liat dibentuk namanya clay model. Tapi kemudian Pagani membangun hubungan yang baik dengan desainer, dengan para pekerja, dan kemudian akhirnya mereka mempercayakan Pagani. Dan pada akhirnya Pagani ditunjuk menjadi Chief Engineer atau kepala mekanik utama yang mengembangkan mobil Lamborghini. Salah satu karyanya adalah Lamborghini Countach 25th Anniversary yang gue pernah bahas di video Lamborghini Countach gue di sini. Tapi kemudian Pagani mulai teracuni sebuah elemen yang menarik, yaitu serat karbon. Kala itu masih baru dan mungkin hanya baru dipakai di dunia pesawat luar angkasa. Dia membuat prototipe bernama Countach Evoluzione. Jadi betul-betul Countach yang bodinya dibuat jauh lebih dengan performa yang luar biasa kencang. Dia memohon kepada Lamborghini supaya membelikan dia namanya autoclave. Buat yang nggak tahu, autoclave itu adalah sebuah mesin untuk memasak serat karbon, ya, mengukus baking. Tapi Lamborghini kurang setuju dengan ide Pagani. Kenapa? Kata Lamborghini,
Ya kita Ferrari aja nggak punya, ngapain kita beli, kita makan susah, wong susah gitu. Akhirnya Lamborghini memutuskan untuk membeli autoclave dengan duit dia sendiri. Dan sebagai catatan, autoclave itu menjadi yang kelima di Italia dan sampai sekarang masih ada disimpan di museumnya Pagani. Kemudian Pagani memutuskan untuk hengkang dari Lamborghini tepat ya pada tahun 1991 dan dia mendirikan Modena Design yang kemudian diganti nama menjadi Pagani Automobili. Tujuan utamanya apa? Membuat mobil. Jadi dia selalu memimpikan mobil ini terinspirasi dari mobil-mobil balap dari tahun 60, 70, 80-an dijadikan satu dengan menggunakan teknologi serat karbon yang dia sangat impikan. Dibutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk impian ini tercapai dan dia mendapatkan banyak bantuan. Salah satunya lagi-lagi adalah kepada Bapak Fangio. Lagi-lagi buat yang nggak tahu, Fangio itu sangat dihormati di Jerman, terutama oleh Mercedes-Benz karena dia membawa Mercedes-Benz menjuarai berbagai kejuaraan. Fangio memutuskan untuk membantu Pagani dengan menuliskan rekomendasi supaya Mercedes-Benz menyediakan mesin untuk si Pagani. Dan seperti kita tahu, akhirnya Mercedes meminta AMG membuatkan mesin khusus buat Pagani Zonda, mesin V12 7300 cc. Atau dalam versi pertama 7000 cc. Awalnya Pagani ingin memberikan nama mobilnya adalah Fangio F1. Tapi sayangnya kemudian Juan Manuel Fangio meninggal dan Pagani merasa itu namanya kurang cocok. Pada tahun 1999 di Geneva Motor Show, Zonda akhirnya lahir. Dinamakan dari sebuah nama angin yang ada di Amerika Latin. Pagani Zonda unik karena dia menggunakan chassis dan bodi serat karbon. Dan hebatnya dia buat sendiri, beda bahkan untuk pabrikan-pabrikan besar seperti Ferrari. Mereka harus beli dari supplier, tapi nggak buat Pagani, dia buat sendiri. Lalu untuk kemudian desainnya yang cantik, percaya atau enggak, kata Pagani terinspirasi dari wanita yang sedang berjemur di pantai. Lalu yang jadi ciri khas Zonda adalah knalpotnya 4 di belakang. Dia terinspirasi dari speaker, jadi dia suka musik dan dia merasa desain knalpotnya harus memunculkan suara kayak musik nih. Jadi pada tahun 2012, Pagani meluncurkan mobil baru bernama Huayra. Berbeda dengan Zonda yang terinspirasi mobil balap, buat Huayra, Pagani ingin menggunakan filosofinya, yaitu seni dan teknis itu bisa berjalan bersamaan. Jadi dia dibuat desain yang sangat halus tanpa ada lekukan-lekukan berlebihan dan tidak ada sayap. Kenapa? Karena menurut Pagani itu ngerusak desain. Untuk mengganti sayap yang mengeluarkan downforce, tekanan itu, Pagani menciptakan sebuah sistem, ada sebuah flap otomatis yang bisa bergerak saat mobil jalan. Dia secara otomatis dikendalikan, kita ngegas, kita ngerem, kita belok. Nah itu canggih sekali. Dan Huayra sampai sekarang masih dianggap salah satu mobil tercantik di dunia. Nah kalau kita bicara si filosofi Horacio Pagani sendiri, salah satu idolanya adalah Leonardo da Vinci. Kenapa begitu? Karena menurut dia yang namanya seni dan teknik itu bisa berjalan bersamaan. Kayak Leonardo da Vinci. Jadi kita kalau desain tuh nggak cuma mikir, oh ini bisa nggak, tapi harus cantik. Atau kayak cantik bukan berarti nggak bisa bekerja. Dan mungkin ada yang pernah bertanya-tanya, kok dibandingkan Koenigsegg atau Bugatti apa-apa, Pagani kok kayak nggak pernah ngejar top speed segala macam sih? Rupanya Pagani punya alasan yang bagus. Menurut dia, kalau kita fokus ke kecepatan, kita hanya akan lihat ke depan kan, kita nggak lihat ke samping. Dan waktu lihat ke depan, kita sering lewatkan hal-hal lain. Jadi menurut dia, nggak apa-apa mobil gue bukan yang terkencang, tapi setidaknya semuanya itu gue kembangin. Cocok banget nih. Dia sendiri juga seorang kolektor mobil yang cukup keren. Koleksinya antara lain ada seperti Porsche 911 Spider, 911R, ada juga Ferrari F12 TDF. Dia suka mobil-mobil yang menurut dia membangkitkan jiwa. Nah kira-kira apa ya masa depan buat Signor Pagani? Jadi Huayra akan digantikan dengan mobil baru dengan mesin V12 juga pada tahun 2023. Dan jangan kaget nih, Pagani mau bikin mobil listrik. Tapi tenang aja, Horacio bilang mobil listrik buatan dia tetap memiliki jiwa. Jadi nggak cuma sekedar kenceng nih, tapi enak dikemudikan dan karya seni juga. Penasaran sih hasilnya gimana?
Berarti kalau ngomongin Pagani, kalau di Indonesia setahu gue sih nggak ada ya. Tapi apa jajan ada ya? Kalau ada yang tahu atau mungkin salah satu ownernya tertarik, bisa loh hubungi Outbreak. Langsung ke Mbak Ivar aja ya. Kira-kira kreasi Pagani mana yang pada teman-teman Wikimotif suka nih? Jadi itu dia kisah dari Horacio Pagani. Bagi yang memiliki kritik, ide, saran, fan art, dan fanfic, bisa langsung ke komen di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton Wikimotif, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.